Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safira Azahra dari kelas PB 2022C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari Junda Riksawan. Hak konstitusional atau constitutional right, seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Constitutional right dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada state responsibility, citizens right, dan human right. State responsibility adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. State responsibility, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar pemakmuran rakyat, pasal 33 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, pasal 34 ayat 3. The Citizen Right pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. The Citizen Right pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak asasi manusia atau human rights, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat Indonesia pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berikut adalah prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama ada universal relativism, first, free and equal, non-discrimination, inalienability, invisibility, interrelate, and interdependent state responsibility. Bab 10A Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 28A sampai 28C mengenai hak untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Non-derogable right. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pada pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945. Derogable right pada pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penegakan hak konstitusional Mahkamah Konstitusional RI. Penegakan hak asasi manusia pada pasal 7 ayat 1 UU HAM
Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Mekanisme hukum nasional, yaitu yang pertama pada Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, mekanisme hukum internasional, yaitu yang pertama pada Dewan HAM PBB, lalu Tribunal ad hoc, Dewan Keamanan PBB, dan International Criminal Courts Serious Crimes. Terima kasih. Itu semua yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.